Wabarakatuh. Kok nganu nggih, rasa-rasane dereng sarapan iki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kayaknya kelebihan. Innallaha witrun wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Tadi kan baru 2 kali ya, genap lagi. Kita buat ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya pas nih. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah ini tidak pernah absen, tidak pernah lupa memberikan rezeki kepada kita. Ayo kita syukuri. Kita syukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi ternyata ada yang harus lebih kita syukuri lagi daripada sebatas rezeki atau nikmat duniawi, yaitu apa? Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini, kata Rasulullah SAW, adalah nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Rasulullah SAW ngendika, afdalu ma u'tiya bihil abdu fid dunya al-islam wa afdalu ma u'tiya bihi fil akhirati ridwanullahi azza wa jalla. Seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Dunia ini berarti sekarang ini. Seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah Islam. Islam, alhamdulillah kita saat ini masih berpegang teguh dengan agama Islam ini, dan semoga Allah SWT mematikan kita dalam kondisi muslim. Allahumma amin. Kata Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita di dunia. Kemudian Rasul bersabda, seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridho Allah. Nanti kalau kita sudah sampai di akhirat, apa itu akhirat? Akhirat itu durasi atau masa. Jadi akhirat itu bukan sebuah tempat, tapi akhirat itu sebuah masa, sebuah waktu. Dunia itu masa pertama, akhirat itu masa kedua. Kenapa saya katakan akhirat itu masa, bukan tempat? Karena kalau bicara tempat, mohon maaf, Rasulullah SAW dahulu pernah berkata kepada para sahabatnya, kepada kita semuanya, kalau yang namanya surga itu sudah ada, yang namanya neraka juga sudah ada. Kata Rasulullah, al jannatu haqqun wan naru haqqun wal arsyu haqqun wal barzakhu haqqun. Surga itu sekarang sudah ada, neraka sudah ada, alam barzah ada, arsy juga ada. Jadi zaman sekarang ini surga sudah ada, neraka sudah ada. Jangan dikira belum ada, sudah ada. Nah, cuman kita bakalan kesana kalau kita sudah masuk durasi kedua, masuk durasi akhirat. Maka saya katakan akhirat itu bukan sebuah tempat, tapi sebuah waktu. Pemisahan antara waktu dunia dengan yang kedua, yaitu akhirat.
Maka mari kita syukuri, kita semua mendapatkan nikmat yang paling utama dari Allah SWT, yaitu berupa agama Islam yang kita cintai bersama ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita berkirim salawat dan salam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Ada satu kaligrafi yang terpampang di antara mimbar Nabi dan juga rumah Nabi. Ma baina masjidi hadza wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Antara rumahku dengan mimbarku itu kalau orang berdoa di situ makbul. Nah, sekarang ini kalau orang lagi haji atau lagi umroh biasanya rebutan mau ke situ. Akhirnya pemerintah Saudi membuat semacam aturan, kalau mau masuk situ ngantri. Terus pakai apa namanya tuh? Istilahnya tuh. Kalau mau masuk raudhah, lah ini namanya raudhah. Jadi mau masuk raudhah tuh ngantri, kemudian dihitung. Di dalam raudhah itu kita nggak boleh lebih dari 10 menit. Umpamanya kita ndonga ngantai nangis-nangis kok sudah lebih dari 10 menit, itu nanti askarnya, tentaranya, ayo berdiri, roh, pergi gitu. Gantian sing liyane, karena yang ngantri banyak. Kita pengen mendapatkan satu tempat yang makbul. Nah, namanya raudhah tadi. Jadi kalau orang haji, orang umroh biasanya ngerti raudhah itu di mana dan bagaimana sesaknya. Nah, di antara raudhah itu depan itu tertulis begini. Tertulis sebuah kaligrafi, tulisannya inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Ini hadis Nabi tapi dijadikan kaligrafi, kemudian dipasang di situ, dipajang di situ agar ketika orang membaca teringat, oh iya ya, betul, berarti Allah dan Rasulnya itu betul-betul sayang sama kita semuanya. Maksudnya gimana? Ustadz, ini ada orang datang, Ustadz, kira-kira saya ini pantas nggak ya dapat syafaat gitu? Kira-kira saya pantas nggak dapat syafaat, Ustadz? Lah pripun? Lah kula iki yo pripun nggih? Kabeh maksiat ki tak lakoni. Sing nyolong yo pernah, sing rampok yo pernah. Wah, sing ngopo-ngopo sing maksiat tak lakoni kabeh. Kira-kira Ustaz, saya masih dapat syafaat dari Nabi atau tidak? Jawabannya dapat. Karena apa? Nabi berkata dengan hadis tadi, yang hadis tadi ditempelkan di mana itu? Di kaligrafi yang cukup indah tulisannya, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku justru akan aku berikan li ahlil kabair min ummati, akan aku berikan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia pernah berbuat dosa. Maka ayo, dosanya ngapunten, dosanya bukan cuma dosa kecil, dosa gede Pak, dosa gede. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap bahwa Allah nanti dan Rasulnya nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya hari ini ayo banyak-banyak kita berkirim salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi kita. Insya Allah salawat ini akan kembali kepada kita. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyarah. Siapapun orang yang mengirimkan salawat kepadaku satu, maka niscaya Allah akan memberikan pahala kepadanya 10 kali salawat. Maksudnya 10 kali doa selamat. 10 kali doa selamat. Insya Allah semoga kita mendapatkan syafaat semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan kaji satu kata, yaitu apa? Muhasabah. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya evaluasi diri. Muhasabah dari kata-kata hasabah yuhasibu. Hasaba berasal dari kata hasiba yang artinya menghitung. Tapi kalau hasaba artinya menghitung, diulang-ulang menghitungnya. Agar kemudian apa? Kita mengetahui di mana letak kesalahannya. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Ini kita menjelang akhir tahun. Ayo, selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan? Kita coba kaji muhasabah ini untuk diri kita semua. Yang pertama, muhasabah diri kita terhadap keluarga kita.
Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita? Ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Sudahkah kita bertanggung jawab kepada mereka? Kalau seorang suami, mohon izin para ibu, mohon izin. Seorang suami itu tanggung jawabnya bukan kepada istri dan bukan juga cuman kepada anak-anak. Kalau seorang suami masih memiliki kakak perempuan, adik perempuan, kalau dia masih memiliki ibu, maka tanggung jawab kakak perempuan, ibu itu jatuh pada anak laki-laki. Kalau memang kakak atau adik perempuannya tidak memiliki suami, atau kalau memang ibu tadi sudah tidak memiliki suami, maka mereka menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka mari kita berharap suami kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pemberi nafkah yang memang istilahnya tuh banting tulang, kerjanya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Mereka tidak pernah ngeluh. Seandainya mereka harus mencari pontang-panting sana sini dan harus sakit, ya kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Karena memang itu bagian dari pekerjaan mereka. Mereka itu maksudnya saya juga, karena saya juga laki-laki. Para laki-laki ini kelak akan ditanya oleh Allah SWT, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anda semua wahai laki-laki adalah imam. Kullukum imamun, setiap kalian wahai para laki-laki adalah imam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap imam, setiap pemimpin pasti akan dimintain pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Saya, bagaimana tanggung jawab saya kepada istri saya, kepada anak-anak saya? Kan gitu. Kita didik anak itu kan cuma sekali. Begitu nanti mereka dewasa, kira-kira mereka melanjutkan tauhid, melanjutkan kalimat la ilaha illallah yang kita berikan kepada mereka atau tidak? Seandainya nanti kita mati, maka yang akan melanjutkan kalimat la ilaha illallah adalah anak-anak kita. Maka sungguh sebenar-benar harta yang terus berjalan adalah anak yang soleh, adalah anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, di mana Tuhanmu? Di sana. Siapa namanya? Allah. Itu sudah bagus. Anak kita sudah mengerti bahwa Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah. Kok sampai kemudian kita mati, anak kita meneruskan iman itu? Kalau ada yang seperti ini, Pak, ini keluarga berhasil. Apa kata Allah SWT? Allah SWT berkata begini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Siapapun orang yang beriman, siapapun yang hari ini dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapapun orangnya yang hari ini dia berkata tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Rasulullah SAW adalah Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kemudian dia berkata seperti itu dan kemudian diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh para pewarisnya, ketahuilah bisa jadi kalimat ini mengandung tanda kutip. Ada di antara kita yang berdosa, ada di antara anak kita yang berdosa. Tapi selama kita mati dalam kondisi la ilaha illallah, apa kata Allah SWT? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami akan pertemukan antara ayah dan anak itu. Kami akan pertemukan antara ibu dengan anak itu. Di mana? Di surganya Allah kelak. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berhasil membimbing anak kita masuk ke dalam Islam, tetap imane, tegas Islami, apa yang terjadi? Allah akan kumpulkan kelak kita di surganya tanpa mengurangi sedikit pun ilmu amal yang sudah pernah kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi pahalanya pahalanya persis tidak ada yang dikurangi, bahkan ditinggal, bahkan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu yang pertama, bahwa muhasabah kita di akhir tahun, sudahkah kita memperbaiki tanggung jawab tahun ini? Tanggung jawab kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Karena orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna li ahlika alaika haqqa. Seorang suami memiliki hak atas istrinya, seorang istri memiliki hak atas suaminya. Sebaliknya, seorang suami punya kewajiban atas istrinya, seorang istri punya kewajiban atas suaminya. Tidak boleh ditinggalkan.
Bahkan termasuk kepada anak-anak kita. Anak memiliki hak untuk kita didik dengan baik. Anak memiliki hak untuk kita kenalkan la ilaha illallah. Anak memiliki hak agar mereka mendapatkan nafkah yang terbaik. Kalau bisa Bu, ngapunten nggih. Kalau bisa jangan sampai anak-anak kita minjem HP dari tetangga kita. Namanya anak ya, namanya anak kalau pengen HP, ya biarkan orang tua yang susah. Jangan sampai nyusahkan tetangga. Karena memang HP-nya itu harusnya diberikan kepada si anak. Jangan sampai anak menerima HP dari orang lain, malah justru kita kebingungan nanti. Khawatir nanti anak-anak mendapatkan HP dari orang yang ngapunten tukang judi atau mungkin tukang apa gitu, ketularan buruknya. Nah, lebih baik kan HP kita, HP yang bersih, HP yang hanya kita gunakan untuk kebaikan. Kalaupun harus kalaupun harus refreshing ya paling HP, atau mungkin nonton YouTube, nonton film apa kan selamat. Kalau HP kita yang kita pinjamkan kepada anak-anak kita, masalah kemudian Ustaz nanti anak-anak kesanduan, ada caranya kan? Tapi piye carane kita yang memberikan didikan itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak kita meminjam HP dari orang lain. Susah Ustaz, angel beli HP mahal. Ya lebih baik kita yang susah daripada orang lain yang susah. Karena memang kita adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Inilah sabda Rasulullah SAW, inna alaika li ahlika haqqa. Sesungguhnya kamu memiliki kewajiban atas siapapun yang ada bersama kamu. Istri kamu, suami kamu, anak kamu, atau mungkin ibu, bapak, atau siapapun yang memang menjadi tanggungan jawab kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimakumullah, mohon izin, sudahkah tahun ini kita memberikan keteladanan yang terbaik untuk keluarga kita? Ini mohon maaf nih, semakin gede, semakin kesini, anak semakin angel diatur. Sebenarnya apa masalahnya? Apakah dia melihat ayahnya? Apakah dia melihat ibunya? Atau dia lebih banyak melihat orang lain? Atau dia lebih banyak melihat televisi? Tergantung apa yang dia dengar. Kembali kepada kita, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita? Nanti kalau ke pasar malam kita jajannya jangan banyak-banyak ya. Kita ngomong begitu nih, tidak usah jajan banyak-banyak, tapi ternyata bapak ibunya maamnya banyak-banyak. Kan jadi susah. Ngomong tidak boleh, tapi ternyata bapak ibu melakukannya. Susah kan? Si anak mencerna susah. Sama dengan gini, begitu adzan berkumandang sholat. Begitu adzan berkumandang sholat, dia disuruh sholat, tapi bapak main HP. Apa yang terjadi? Susah bagi anak untuk mencerna. Ini di mana letak yang benar? Apakah bapak yang benar, atau yang benar itu kita main HP saja seperti bapak, atau bapak yang benar adalah nyuruh kita untuk kemudian kita segera sholat? Letak keteladanan ini ada pada mulut kita, ada pada tindakan kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Dan ketahuilah, aku kata Rasulullah SAW, aku Muhammad ini, aku Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, kepada keluargaku. Maka kalau kita menginginkan keteladanan terbaik dalam berumah tangga, ya Rasulullah contohnya. Ketika Rasulullah menyuruh sholat, Rasulullah sholat. Ketika Rasulullah menyuruh zakat, Rasulullah zakat. Ketika Rasulullah menyuruh perang, Rasulullah sendiri perang. Jadi nggak ada kalimat yang membingungkan, karena semuanya ada keteladanan yang soleh. Suatu hari anaknya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah yang suaminya bernama Ali bin Abi Thalib. Fatimah bersuami Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah anaknya Nabi, Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi. Jadi sepupu nikah anak gitu. Anak saya dinikahin sama sepupu saya. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Suatu saat Nabiullah Muhammad SAW ini kedatangan Fatimah dari rumahnya dalam kondisi yang Masya Allah
kelihatan sekali dari raut mukanya, dari tubuhnya lemes, dalam kondisi lapar. Karena memang kondisi Madinah saat itu paceklik. Saat itu sedang paceklik. Kemudian apa? Fatimah ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya melihat engkau mendapatkan ghanimah perang, mendapatkan hasil rampasan perang. Wahai Rasulullah, mbok coba aku dan suamiku Ali bin Abi Thalib diberi beberapa harta sedikit rampasan perang sebagai hak kami." Karena apa? Memang di rumah kami sudah 3 hari ini nggak ada apa-apa. Sudah 3 hari ini kami makan seadanya. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang lebih gitu, nggak ada. Rasulullah SAW saat itu kebetulan tidak ada di dalam rumah. Kalimat itu disampaikan oleh Fatimah kepada Aisyah. Aisyah istrinya Nabi SAW. Kemudian Aisyah matur kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, tadi barusan Fatimah putri panjenengan datang ke sini, matur tentang begini. Jadi di rumah sudah nggak ada apa-apa. Rasulullah itu sudah pulang dari perang dan mendapatkan harta rampasan perang gitu." Rasulullah kemudian matur kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu tahu sendiri kan bahwasanya harta rampasan perang ini sudah aku bagikan habis kepada seluruh orang-orang miskin yang ada di Madinah. Nggak ada tersisa sedikit pun." Apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian pergi ke rumahnya Fatimah, ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Datanglah Nabi SAW kepada beliau berdua. Kemudian sebelum Ali bin Abi Thalib dan Fatimah berkata-kata, Rasulullah berkata kepada mereka, ya Fatimah, ala adulluk ala khairi ma tas'alinaha. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu banyak-banyak berzikir subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, kamu banyak-banyak berzikir alhamdulillah. Yang ketiga, kamu banyak-banyak berzikir Allahu Akbar. Yang keempat, kamu banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Maka dengan 4 ini, seluruh kesulitan yang kamu miliki Allah akan ringankan. Pak, Bu, ngapunten. Orang lapar obatnya zikir, nyambung mboten? Ah, ini aneh nih. Tapi ini ajarannya Nabi. Orang lapar, ajaran ini apa? Zikir. Orang pengen mendapatkan harta sedikit dari Rasulullah, justru hartanya tidak diberikan, tapi yang dikasihkan adalah zikir. Nyambung betul. Mungkin agak susah disambungkan, tapi mau saya kasih jawaban begini. Jawabannya cerita ya. Cerita dari film kartun Ipin Upin. Ipin Upin ngertos ibu ya? Ipin Upin ini bermain kelereng. Ipin megang satu, Ipin megang satu. Akhirnya apa? Dua-duanya ketika bermain kelereng itu kelerengnya jatuh ke sungai dan Kelly. Oh boy, Kelly bahasa Indonesia nih. Main di sungai dan kemudian kelerengnya jatuh ke sungai dan Kelly ini apa ya? Dan hanyut. Akhirnya nggak bisa nyari ya, namanya cah cilik. Begitu sampai rumah, datang ke opanya. Opa minta uang untuk beli kelereng lah. Kelereng yang kemarin mana? Hilang, hanyut ke sungai. Opa, kita nggak punya uang nih, nggak bisa beli. Padahal cuma kelereng, nggak bisa beli. Akhirnya apa? Ya sudahlah, berdoa kamu kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kelereng yang sudah hilang tadi. Allahu Akbar. Ternyata diikuti sama opa ini. Rasulullah SAW diikuti sama opa. Opanya Ipin Upin. Udahlah, saya tidur dulu. Sebelum tidur berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kelereng. Aku minta kelereng. Kelerengku jatuh. Begitu bangun, apa yang terjadi, Bu? Apakah datang kelerengnya? Tidak. Begitu bangun Ipin Upinnya, apakah datang kelereng? Tidak ada. Bahkan ketika datang ke opa, nggak ada kelereng juga. Bahkan ketika dia mendatangi kakaknya, kak, kelerengnya mana? Nggak ada. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Opanya bertanya, apakah kamu masih punya keinginan main kelereng? Terima kasih opa, tadi tidurnya nyenyak sekali. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk berdoa. Lah, kelerengmu gimana? Nggak, aku sudah tidak ingin kelerengnya. Bayangin, aku sudah tidak menginginkan kelerengnya. Hanya gara-gara apa? Berdoa sebelum tidur.
Persis seperti kalimat Nabi kepada siapa? Fatimah. Persis seperti kalimat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika memiliki keinginan dunia kok kemudian serasa tidak terbendung, sudah banyak zikir 4 tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Coba bayangin Pak, keinginan yang tadinya menggebu-gebu ditinggal tidur hilang. Apa yang terjadi? Nggak pengen lagi, selesai kan? Kira-kira gimana? Nyaman kan? Nyaman sekali. Orang nggak punya keinginan itu lebih nyaman dibanding orang yang punya keinginan dan dia bisa mewujudkan keinginannya. Kenapa? Karena ketika dia berhasil mewujudkan keinginannya, dia pengen keinginan yang lain. Sungguh beruntung orang yang berhasil meminggirkan keinginannya dari hatinya. Itu maksud saya. Jadi jangan meremehkan ajaran yang begitu mulia ini. Ajaran ini sangat luar biasa. Jangan meremehkan zikir ba'da sholat. Begitu sholat rampung, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Ini kalau saya biasanya pakai astagfirullah dulu. Walaupun ada juga beberapa ulama yang menyarankan setelah sholat zikirnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah dulu, alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Ya karena faktor saya bisa melaksanakan sholat itu sangat senang. Ini bagian dari sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Bolehlah mau istighfar dulu boleh, mau alhamdulillah monggo silahkan. Tapi kan intinya berzikir. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala syai'in taf'aluhu tamhu bihil khataya adzikru ba'das shalah. Mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu lakukan, sesuatu itu bisa membuat keinginan kamu yang menggebu-gebu hilang. Bahkan dosa-dosa kamu bisa dihilangkan dengan zikir-zikir tadi. Apa kata Rasulullah? Zikir setelah sholat. Tuh bayangin. Maka banyak orang Pak setelah sholat gak langsung pergi. Dia masih saja berzikir, dia masih saja berkomunikasi intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang sekarang deep talk, bicara dengan cara yang sangat mendalam. Tapi deep talknya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita bermuhasabah diri. Sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak kita? Kita ngerti Rasulullah ketika matur kepada Fatimah, kepada Ali, itu Rasulullah juga dalam kondisi di rumah tidak sedang menyimpan harta benda banyak. Gitu. Rasulullah tidak sedang menyimpan ATM. Rasulullah tidak sedang menyimpan tanahnya mana toh. Kita masih punya sertifikat tanah di luar sana. Kita masih punya tabungan. Kita masih punya ATM. Kita masih punya emas. Ini Rasulullah nggak ada. Semua habis untuk diberikan kepada kaum muslimin yang miskin-miskin. Bahkan Masya Allah, beberapa rampasan perang itu diberikan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang membutuhkan pada saat itu. Ini luar biasa. Jadi betapa mulianya Rasulullah SAW kalau seandainya kita betul-betul bisa menjadi membaca keteladanan yang ada pada beliau. Maka mari kita jadi teladan yang baik untuk keluarga kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua adalah, nah ini penting nih, muhasabah kita tentang pekerjaan kita. Nah penting nih. Setahun ini pekerjaan kita ini ngapain nggih? Mungkin agak nyasar-nyasar dikit ya. Saya juga seorang pekerja. Saya juga seorang pekerja di sebuah instansi atau lembaga. Kalau di sini ada lembaga apa namanya Mas? Konveksi ya. Kalau di tempat saya lembaga pendidikan ya padha wae jadi. Ketika saya bekerja, jenengan bekerja, sudahkah kita menjaga lisan kita dari sahabat-sahabat kita? Terkadang ketika pekerjaan kita ini agak nggak nyaman, agak ribet urusan kita di rumah maupun di tempat pekerjaan, nerocos keluar kalimat-kalimat buruk atau mungkin kalimat yang entah sengaja atau nggak sengaja menyakiti hati orang lain. Kalau itu pernah dilakukan, ayo kita sedekah. Kalau itu pernah kita lakukan, ayo kita minta maaf. Kenapa sih? Untuk keberkahan uang kita. Untuk keberkahan uang kita. Sudahkah kita ketika bekerja, teman-teman sejawat kita menjadi orang yang betul-betul aman nyaman dengan kita, dengan perbuatan kita? Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Siapa itu orang muslim? Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang ketika dia bertutur kata, ketika dia bertindak tanduk, orang yang lain terselamatkan. Orang lain, orang yang berada di sekitar kita tidak pernah merasa sakit gara-gara lisan kita. Orang lain
yang ada di sekitar kita tidak sakit gara-gara tindak tanduk kita. Mungkin mohon maaf ya, gara-gara jalan seseorang aja ada yang kesinggir kok. Gua jalane karo wong geleng. Wah, sok banget bentuk bonus. Lah gitu umpamane lho. Siapa tahu begitu ada. Mari kita bermuhasabah. Sudahkah kita menjadi orang yang baik dengan tindak tanduk kita, dengan lisan kita kepada saudara-saudara kita? Kenapa? Kenapa ini penting? Penting untuk keberkahan harta yang sedang kita terima. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Contoh yang lain, ngapunten. Mohon maaf sekali. Di tempat saya itu kalau masuk kantor pakai finger, Bu. Finger enten nggih? Di tempat saya pakai finger. Apa namanya itu? Cap tangan gitu. Masuk jam berapa, keluar jam berapa. Seandainya lebih, umpamanya saya masuk jam 7. Masuk jam 7 ternyata saya terlambat 5 menit. Saya itu dibayar dari jam 7 sampai jam 3 sore. Bayaran sebulan sekian. Jam ngantornya jam 7 sampai jam 3 sore. Qadarullah. Saya terlambat beberapa kali, jam 7.15 baru masuk. Keluar jam 3. Mohon maaf, uang yang saya terima setiap bulan juga segitu. Pertanyaan saya, 15 menit kali 3-nya kemana? Padahal uangnya kita dapat penuh. 15 menit yang kita terlambat, kita apain? Padahal lembaga sudah memberikan kepada kita gaji yang tepat, gaji yang pas. Ini kalau bicara tentang barokah, Bu, mohon maaf, terkurangi 15 menit kali 3. Ustaz, mohon maaf, kalau gitu kita harus ngapain? Nah ini yang harus kita jawab. Di antara sebagian hak gaji yang kita miliki ada sodakoh. Kalau memang belum sampai zakat, ada sodakoh. Sodakoh ini kata Rasulullah SAW mampu menghilangkan dosa yang pernah kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Berarti apa? Solusi dari Islam, sedekahkan sebagian yang kita punya. Ustaz, sodakohnya kemana? Ya terserah. Mau sodakoh kepada keluarga sendiri juga boleh. Kan intinya sodakoh. Mau sodakoh kepada istri boleh gak? Boleh aja. Niatkan yang satu sodakoh, yang satu nafkah. Niatkan kepada anak. Biasanya anak dikasih sangu 10.000. Akhir pekan nanti kita jalan-jalan yuk. Nih Abi punya kelebihan duit. Sodakoh untuk anak. Boleh, tidak masalah. Apalagi sodakoh kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sah. Tapi intinya adalah as-sadaqatu tudfi'u al-khotoya kama tudfi'u an-naru kama tudfi'ul ma'u al-hatoba. Orang kalau banyak melakukan sedekah itu akan bisa menghilangkan api yang panas, akan menutup api yang panas. Persis seperti ketika kita membawa air, kemudian air itu kita siramkan ke dalam sebuah kayu yang sedang panas-panasnya, api pasti mati. Sedekah persis seperti itu. Maka di akhir tahun ini mari kita bermuhasabah. Sudahkah setiap bulannya, sudahkah setiap pekannya kita memberikan, menyisihkan uang kita untuk bersedekah? Berbeda dengan hadiah lah ya. Sedekah sama hadiah berbeda. Bedanya ingatan. Ini cerita Rasulullah SAW ini berjalan-jalan sama Mu'ad bin Jabal, berdua berjalan-jalan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW mendapati ada 3 butir kurma yang masih bagus. Di tengah perjalanan Rasulullah mendapati ada 3 butir kurma. Kemudian Mu'ad bin Jabal, Rasulullah itu ada kurma, ambil, dibersihkan sama Rasulullah, makan. Silakan dimakan oleh Mu'ad. Kemudian Mu'ad memberikannya sebagian kepada Rasulullah, ini untuk Anda. Tidak, saya tidak boleh makan ini. Loh, kenapa? Saya khawatir kurma ini adalah sodakoh, sedangkan aku dilarang makan sodakoh. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah khawatir kalau 3 biji kurma tadi berasal dari sodakoh yang jatuh gitu loh, jatuh di tengah jalan. Seandainya itu adalah dia, tidak masalah gitu. Seandainya itu bukan sodakoh, tidak masalah. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan ini adalah sodakoh, maka beliau tidak makan. Cuman Rasulullah meminta kepada Mu'ad untuk makan. Makan kamu Mu'ad, tidak apa-apa.
Karena selain aku boleh makan sedekah, boleh makan yang lainnya. Kalau aku nggak boleh makan sedekah. Nah, ini. Kalau hadiah, nah ini hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang berasal dari harta yang paling dia sukai. Jadi ada uang 3 juta. Ada uang 3 juta. Kemudian diambil 500.000. 500.000 ini dijadikan sebagai hadiah untuk hadiah ibu. Boleh, tidak ada masalah. Itu namanya hadiah. Hadiah adalah uang terbaik yang kita pilih untuk diberikan kepada orang yang kita cinta. Itu hadiah. Rasulullah boleh makan minum dari hadiah. Tapi kalau sedekah, mohon maaf, sedekah itu niatnya sedekah yang pertama. Yang kedua, sedekah itu ternyata biasanya uang keter, uang sisa. Wah, ini ada sisa nih, sedekahkan ah. Nah gitu. Itu kalau Rasulullah yang menerima tidak boleh, karena Rasulullah hanya boleh menerima hadiah. Tapi kalau sedekah kita boleh menerimanya. Selain Rasul, selain Nabi boleh kita terima. Kita boleh menerimanya. Nah itu bedanya antara hadiah sama sedekah. Apa pahalanya? Pahalanya antara hadiah sama sedekah ya lebih besar hadiah. Walaupun sedekah juga besar, tapi hadiah jelas lebih besar. Ngerti nggih? Dan hadiah itu sebenarnya tidak ada tendensi. Udahlah, aku senang sama kamu, aku sayang sama kamu, aku hadiahkan kepada kamu. Jangan memberikan hadiah karena sedang ada sedang ada udang di balik batu. Oh, aku lagi pengen naik jabatan, tak ngasih hadiah dia. Nah, sebagai HRD-nya umpamanya atau sebagai siapa yang menilai kita, ini hadiah buat Anda. Loh, untuk apa? Terus pakainya hadiah. Ternyata besok ada penilaian, oh ternyata kemarin kamu ngasih hadiah saya ya, lah gitu. Hadiahnya kemudian membuat dia dinaikkan nilainya. Jangan. Kalau itu namanya gratifikasi, tidak boleh. Kalau itu namanya KKN. Kalau ya sekarang ya Pak Sinten itu, Pak Menteri Purbaya marah-marah. Siapapun pejabat negara, berukuran negara tidak boleh menerima hadiah. Ya memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu. Jadi ini ikhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, sudahkah kita menyelamatkan saudara-saudara kita dengan lisan kita? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari tindak tanduk kita? Yang kedua, khairun nasi anfa'uhum linnas, muhasabah kita tentang pekerjaan kita. Sudahkah ketika kita bekerja ini menjadi orang yang paling bermanfaat bagi saudara-saudara kita? Rakitung urun bahu. Jadi saya ini punya kakak. Kakak pertama, alhamdulillah sekolahnya dhuwur. Dia merantau ke sana kemari, punya duit banyak. Kakak saya yang kedua tidak punya duit dan tidak kuliah, tapi setiap hari membantu menggunakan bau, menggunakan tenaganya kepada ibu saya, kepada bapak saya. Sah. Yang satu membantu menggunakan keuangannya, yang satu membantu menggunakan tenaganya. Tapi kan dua-duanya meringankan. Siapa orang yang terbaik di antara mereka? Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dengan manusia. Yang ketiga, sudahkah pekerjaan kita ini selamat dan berkah dari berbagai macam gunjingan? Maka Rasulullah SAW menyatakan, la tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hei saudara-saudaraku, di antara kalian mbok yo ojo saling memfitnah, mbok yo ojo saling gibah, mbok yo ojo jangan saling berkata kotor, mbok yo ojo saling melaknat, ojo saling nyokorke. Kata Rasulullah SAW kepada kita, orang-orang yang bersatu padu dalam sebuah dalam sebuah jamaah, mungkin jamaah di lembaga pendidikan atau jamaah di lembaga pekerjaan apa dan lain sebagainya. Ojo ngantek seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah anda semua sebagai orang-orang yang terus menerus merajut ukhuwah. Baik, saling tolong menolong. Wah, ini luar biasa. Saya qadarullah bertetangga dengan seorang penjual mie ayam. Penjual mie ayam. Biasanya jam 9 malam saya datang, kemudian saya bertanya, "Bapak, pripun sudah habis?" "Alhamdulillah saat masih beberapa gitu." "Nggih pun didamel ke sedanten, mangke kula tak bagekne ning santri-santri." Kadang masih 5, kadang masih 8 gitu. Padahal cepak ming 20.
Ket esuk tekan bengi 20 tok. Masih 5, masih 8. Pak damel ke sedanten gitu. Kadang saya berbuat seperti itu, terkadang ya tiba-tiba muncul iba gitu aja. Tapi apa yang terjadi coba bayangin. Pak Ustadz tadi ngepasi panjenengan pengajian, terus ibu tadi ngepasi piket malam. Lah ini ananda nangis. Ya wis teko tak ajak teng mriki coba. Kita nggak pernah meminta agar dia membantu kita dalam masalah ini, tapi apa yang terjadi? Dia membantu kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu dalam urusan keseharian, Pak. Bagaimana kalau kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana ini kita terapkan dalam urusan ibadah? Nek wong lagi loro, ayo urunan dikit-dikit. Lama-lama kan jadi bukit, dikasihkan. Saya punya sahabat. Sahabat ini agak sedikit jaim. Sahabat ini agak sedikit jaim, entah masalahnya apa saya nggak ngerti awalnya di mana. Jaim. Jadi nak ketemu mencucu, gitu mencucu aja pokoknya. Disalami, gitu aja. Wah, ada apa masalahnya itu? Subhanallah, saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada dia, susah. Akhirnya dia jaim, saya jaim juga. Tapi ternyata Allah memberikan teguran kepada kita, jangan jaim. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Anak beliau, subhanallah, anak beliau kecelakaan. Karena kecelakaan, Allahu Akbar. Ya kita mau tidak mau kan mesti muncul rasa empati kan. Pripun anakmu gimana? Subhanallah, Allahu Akbar. Kecelakaan hari ini, besok Pak, saya dengan teman-teman datang ke sana, datang ke rumah sakit, salaman. Salaman tuh ramung cukup salaman. Salaman tuh dipeluk erat-eratnya, coba bayangin. Ternyata kadang itu menjadi hal apa? Menjadi hal peringatan untuk kita semua. Dipeluk erat-eratnya, Ustaz, saya minta maaf. Enggak perlu ada yang dimaafkan, dah kita saling memaafkan, dah harus gitu aja. Sing penting piye kabare anakmu? Iki piye ceritane? Iki butuh piro danane? Ada BPJS atau tidak? Allahu Akbar. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah Anda hamba-hamba Allah yang dalam beribadah kepada Allah itu bersatu padu. Akhirnya ketika anaknya sembuh, Ustaz terima kasih sekali, dia datang ke rumah bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Ustaz terima kasih sekali, saya minta maaf kemarin agak jaim. Ternyata ngaku dia jaim juga gitu. Ternyata ngaku dia jaim juga. Lah kenapa toh? Ya Ustaz buat kebijakan yang kita nggak seneng. Lah mbok yo ngomong, wong kebijakan itu dibicarakan dalam musyawarah. Kok panjenengan nggak matur? Saya bilang. Ya kita kan bersama-sama ya. Oh ya, besok kita ngobrol lagi. Wes enggak perlu ada yang dimaafkan lagi. Semoga Allah meringankan hisab kita. Wa kunu ibadallahi ikhwani. Ini luar biasa. Kapan kita memiliki saudara-saudara yang seperti itu? Ya dibangun dari sekarang. Enggak mungkin di tempat lain. Ya ini dunia kita. Ini jamaah kita. Ini kebanggaan kita bersama. Nanti nek masuk surga yo bareng awak dhewe gitu loh. Kan gitu. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati. Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya 1 botol fit. Ada yang bisa jawab. Lanjutkan ayat ini. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati. Wahai zumara. Apa kata Allah SWT? Besok di akhirat Allah itu akan memasukkan kaum muslimin dalam kondisi bergerombol. Gerombolannya mbiyen mana? Genge mbiyen ndi to? Oh iki genge Al-Hadi, genge Danar Hadi. Sing kalau ngaji bareng-bareng, sing kalau enek kepaten yo bareng-bareng lek nyengkuyung, sing kalau enek apa-apa bareng-bareng nyengkuyung. Wasiqa itu apa artinya? Disokke gitu loh. Didorong mereka semua ke surga oleh Allah SWT bersama-sama. Jangan dikira jamaah kita itu nggak ada manfaat, ada manfaatnya, ada berkahnya. Ayo bareng-bareng kita gabung, ayo bareng-bareng kita gotong ini. Tapi yo mohon maaf, Allah SWT mengatakan begini, setelah wasiqal ladzina taqau, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga sesuai gerombolan-gerombolannya. Mohon maaf, Allah juga berkata, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kalau ternyata nanti ada suatu kelompok
yang kelompok ketika di dunia itu sukanya bareng-bareng maksiat. Nah, ngapunten. Bareng-bareng judi, bareng-bareng ngerampok, bareng-bareng ngopo sing elek dilakoni bareng-bareng oleh jamaah itu. Maka jamaah itu atau kelompok orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama-sama mereka. Hati-hati. Kan kita tinggal milih. Kita milih yang jahanam atau milih yang jannah. Otomatis kita milih yang jannah kan? Tidak mungkin kita milih yang jahanam. Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, agak menggelitik tapi penting. Di akhir apa namanya? Di akhir tahun ini, sudahkah kita memuhasabah, menghitung-hitung kembali atas rizki kita? Apakah rizki kita ini berkah atau tidak? Ini mohon menjadi catatan. Berkah itu apa toh, Tan? Berkah itu artinya ziyadatu khairin ila khairin. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah kitab yang lain dikatakan al barakatu ziyadatu khairin likulli khairin. Ya sama aja artinya. Sesuatu yang baik ketika diterima, maka yang baik tadi akan manak, akan berkembang menjadi kebaikan yang lain. Sudahkah uang 3 juta yang kita terima setiap bulan atau mungkin lebih? Sudahkah uang gaji yang kita terima setiap bulan ini berkah untuk kebaikan yang lain? Kita muhasabah, cek anak kita SPP-nya sudah dibayar belum? Karena ketika kita membayarkan SPP anak-anak bisa berpendidikan lebih nyaman, anak-anak bisa berpendidikan lebih normal, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan lebih layak. Berarti uang yang kita berikan untuk bayar SPP berkah. Karena apa? Anak kita sholat jamaah, anak kita dididik anak-anak, dididik oleh para guru, santun-santun mereka. Ini berkah. Uang yang kita terima ternyata harus habis gara-gara istri kita sakit, digunakan untuk beli obat. Cek kira-kira uang ini habis beli obat ini berkah atau tidak. Dicek. Wah, alhamdulillah setelah beli obat istri saya sembuh. Berkah betul? Berkah. Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah setelah saya beli obat istri saya yang tadinya sakit, innalillah, beliau wafat. Berkah betul? Berkah betul? Tetap berkah. Di mana letak keberkahannya? Istri kita sakit, ketika kita berikan obat dia sabar, dalam kesabarannya dia meninggal. Contoh nggih, ini contoh nih. Bukan tenanan nih. Kalau tenanan nih alhamdulillah berarti husnul khotimah ngoten lho. Istri kita ngepasi wafat dalam kondisi minum obat dari kita. Dia tidak menolak obat dari kita. Dia mampu bersabar atas sakitnya. Kemudian dia meninggal. Apa yang terjadi? Meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Orang yang bersabar atas sakitnya, kemudian dia disembuhkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuni seluruh dosanya. Kemudian ketika pertama kali dia berdiri dalam kondisi tidak punya dosa kalau disembuhkan. Tapi sebaliknya, ketika ada orang ketika diberi sakit oleh Allah, kemudian dia bersabar atas sakitnya, kemudian dia mati karena sakitnya, dan dia dalam kondisi sabarnya, Allah SWT akan meninggikan derajat dia kelak di akhirat. Ini luar biasa. Gak ada istilah tidak berkah kalau harta kita berikan kepada sesuatu yang pas baiknya. Untuk istri ya baik, untuk suami ya baik, untuk bapak kita ya baik, untuk ibu kita baik, untuk anak kita baik. Coba harta kita yang baik-baik tumbuh menjadi yang baik-baik. Rasulullah SAW berkata, poin kedua, sudahkah harta kita menjadi harta yang berkah? Dengan cara apa melihatnya? Dengan cara apakah harta kita ini tersangkut dengan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang syubhat. Kalau ada yang kotor, ada yang syubhat, gimana Ustaz? Sedekahkan sebagiannya. Selesai. Seperti tadi, harus masuk jam 7, ternyata saya masuk jam 7.15, padahal gajinya sama. Berarti 15 menit tadi kemana? Sedekahkan. Kan gitu. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa
thayyiba. Allah itu zat yang sangat-sangat suci dan Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan kecuali amalan itu suci. Ini Masya Allah. Maka dari itu ikhwati fillah, mari kita perbaiki tahun-tahun ini menjadi menjadi harta yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lebih thayyib lagi, sehingga Allah SWT menerima apapun yang sedang kita sedekahkan, apapun yang sedang kita ibadahkan. Terakhir ikhwati fillah, salah satu ciri keberkahan. Ini kan kita dari tadi bicara keberkahan. Sudahkah harta kita ini berkah? Salah satu ciri keberkahan adalah, mohon maaf, izin, tapi memang ini ajaran Rasulullah. Orang yang memiliki harta itu tidak sedang kepingin lebih atau melihat orang lain yang lebih banyak dari dia. Yang dia lakukan justru dia melihat orang yang ada di bawahnya. Ini ciri keberkahan. Kita dapat duit 3 juta, tapi ya Allah, aku jadi pengen koyo kae lho, itu 10 juta. Ketok enak banget 10 juta. Ini enggak berkah. Mohon maaf izin menyampaikan ini. Ini enggak berkah. Yang kedua, ciri keberkahannya justru ketika kita mendapatkan 3 juta, orang ini melihat bawahannya. Ya Allah, orang itu dapat 2 juta, aku dapat 3 juta, alhamdulillah. Ini ciri keberkahan. Ngapunten nggih. Tapi ini berbeda dengan prinsip bisnis nggih. Nek prinsip bisnis kita harus bekerja mati-matian untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Untung berbeda dengan pendapatan orang kan. Untung itu sesuatu yang bisa kita bagikan. Tapi kalau iri kepada orang lain karena dia punya pendapatan yang lebih banyak, lah itu namanya nggak berkah. Kita ingin mencari untung yang lebih banyak karena kita punya karyawan banyak, karena kita punya kebutuhan banyak yang harus diberikan. Kita mencari itu nggak masalah. Tapi kalau iri sama orang lain, wah di sana lebih banyak, itu nggak berkah. Tapi kalau mencari keuntungan, mencari benefit karena faktor memang harus dilakukan, tidak ada masalah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Rawahul Imamu Muslim fi sahihihi. Wahai kaum muslimin, kalau kalian ingin melihat seseorang, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Gitu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika memberikan syarah atas hadis ini, apa dampak orang yang suka melihat ke atas? Akan hilang keberkahan. Apa dampak dari orang yang sukanya melihat ke bawah? Dia akan banyak bersyukur. Masya Allah. Maka ikhwati fillah, akhir tahun ini setelah kita melakukan muhasabah pada sore hari ini, semoga pekerjaan kita menjadi semakin lillah, lelahnya kita menjadi lillah. Tidak masalah kita punya duit untuk anak, untuk istri, untuk siapapun, monggo. Itu pekerjaan kita. Ngentekke umur di atas jalan yang benar, ngentekke umur di atas jalan yang diridhai Allah. Bahkan siapapun orang, mohon maaf, siapapun orang yang ketika dia bekerja untuk mencari harta yang halal, kemudian dia mati di atas jalan itu, wallahi orang itu husnul khotimah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza aradallahu bi'abdihi khairan waffaqahullahu ista'malahu. Faqala waqila ya Rasulullah ma ista'malahu wa kaifa ista'malahu? Faqala waffaqahullahu bi'amalin khairin waffaqahullahu bi'amalin salihin qabla wafatihi. Siapapun orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menggunakannya. Allah pasti akan memakainya. Sahabat kaget. Rasulullah, Allah akan menggunakannya, Allah akan memakainya. Itu maksudnya pripun wahai Rasulullah? Ada sahabat bertanya gitu kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, kepada para sahabatnya, waffaqahullahu bi'amalin salihin qabla wafati. Sebelum dia mati, orang tersebut akan digunakan oleh Allah untuk beramal soleh. Apa itu amal soleh? Salat, zakat, puasa, haji, umroh, golek rezeki. Kita masuk mau kerja, itu amal soleh.
Kok qadarullah Allah matikan kita dalam kondisi beramal soleh, husnul khotimah, Allah sedang menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Semoga muhasabah ini menjadi penguat kita, lelah kita menjadi lillah. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mohon diaminkan, semoga kita semua mendapatkan ijabah atas doa yang kita ucapkan bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya Allah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a waz zalazila wa su'al mihan wa su'al mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan khasatan fi baladina Indonesia, khasatan fi Aceh, khasatan fi Sumatera Barat, wa amatan an buldanil muslimin wa amatan an buldanil muslimin. Allahumma aftah lana fi hadzal yawm da'watan la turad wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyurna fi zumratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyurna fi zumratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit pembicaraan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.